Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dunsana, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop saya. Para Dunsana, saya memiliki sebuah lemari jadul para Dunsana yang ini yang akan kita rubah nantinya. Lemari ini kata yang memilikinya dibuat sekitar tahun 60-an. Tetapi ini dari lapisan kayu, dari kayu yang lapisannya mika para Dunsana. Zaman dahulu HPL lapisannya namanya mika. Jadi seperti HPL tapi kayaknya ada bunga-bunganya nih. Jadi HPL itu dulu ada para Dunsana, cuman dulu namanya mika dan itu dilem juga dengan lem kuning, tapi lem kuningnya tidak seperti yang sekarang dan lapisan mika itu juga tidak sebaik HPL yang sekarang. Nah para Dunsana, baik lemari ini mari kita buka lapisan lamanya. Let's go. Dan para Dunsana, tidak hanya lemari lapisan mika, lemari dengan lapisan cat yang jadul juga bisa kita rubah. Seperti lemari ini Dunsana, bagi Anda yang mempunyai lemari yang jadul-jadul, asalkan itu tidak ada bagian yang melengkung atau yang bersifat oval atau yang tidak bisa dipatahkan bagian sudutnya dengan HPL, itu bisa kita lapis. Utamakan itu bidangnya datar dan ada sudutnya, itu bisa kita lapis kembali menggunakan HPL. Nah para Dunsana, pertama tentu kita akan membuka semua pintu-pintu ini terlebih dahulu. Kita bersihkan, kita tentukan bagaimana kita menaruh atau meletakkan HPL, karena di bagian lemari ini ada sudut yang miring sedikit. Dan kebetulan pada lemari ini para Dunsana, bagian kabinet sekatnya itu ada sisi yang berbentuk trapesium. Kayaknya itu tidak bisa saya lapis. Bisa sih saya lapis dengan menggunakan bahan takon selain dari HPL, tetapi itu cukup sulit pengerjaannya. Saya putuskan itu akan saya cat duko. Dan ini yang telah kita buka mika-mikanya semuanya para Dunsana. Mika ini kita buang dan lanjut kita reparasi lemari jadul ini. Come on, let's go. Bismillah. Pertama, bagian sisi kabinet yang saya bilang tadi yang bersifat miring atau trapesium, Anda lihat itu miring para Dunsana, jadi kita sulit untuk melapis dengan HPL. Bagian itu kita amplas. Setelah diamplas, saya akan melapisnya dengan menggunakan ini melamin sanding sealer. Gunanya untuk alas saya untuk mengecat bagian pewarnaan cat duko. Itu saya lapis sanding sealer sebanyak 3 kali lapis supaya pori-porinya tertutup. Hanya bagian sisi depan kabinet itu saja ya. Setelah sisi itu saya lapis, karena tujuannya yang saya lapis dengan sanding sealer itu adalah bagian yang berwarna hitam. Dan setelah disanding, setelah kering itu kita amplas halus-halus sampai halus permukaannya. Karena setelah itu baru kita naikkan cat duko berwarna hitam. Ingat, sanding sealer untuk menutup pori. Setelah kita amplas dan halus, baru kita naikkan cat duko berwarna hitam. Saya memakai cat duko berwarna hitam dengan merek Laba-Laba Super Black. Itu bagian yang akan tidak kita lapis HPL, itu saya cat dengan cat duko semuanya, termasuk kakinya dan bagian sisi depan dari kabinet yang kita amplas tadi. Saya melapis cat duko itu sebanyak 3 lapisan juga, sekaligus bagian pintu, bagian pinggirannya saya lapis dengan cat duko dan bagian panel. Setelah itu para Dunsana, kita masuk pada bagian pelapisan. Bagian sisi-sisi yang tidak terkena cat duko tadi, itu saya lapis dengan menggunakan HPL. Dengan HPL berwarna putih glossy. Memakai HPL merek Taco dengan kode 001AA. Dunsana, inilah hasil lapisannya. Sisa dari HPL tadi kita trimmer supaya tidak merusak cat bagian duko pinggiran tadi. Kalau kita kikir itu akan merusak. Kita memakai trimmer ya, yang straight bit. Awalnya bagian bidang lemari itu kita amplas halus-halus karena sisa-sisa dari cat lama. Karena bagian lemari ini dicat bagian sini Dunsana, kita kembalikan, kita balikkan. Bagian yang dicat ini justru yang kita lapis, bagian depannya itu yang kita cat duko. Ini kita amplas halus-halus. Bagian yang tidak datar itu harus kita datarkan karena HPL sifatnya menuruti bagian dasarnya.
kita lapis kita datarkan bagian yang tidak datar, karena ini lemari jadul, mungkin ini terjadi pemuaian atau pengembangan dari serat kayunya, jadi itu harus kita datarkan kembali. Nah, setelah datar baru kita lapis menggunakan HPL yang sebelumnya kita lemnya dengan lem kuning. Cara menebarkan lem kuning sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya, jadi ini tidak usah saya terlalu bahas. Dan ini saya ganjal dengan kayu supaya kita tidak terjadi miring dalam melapis HPL-nya. Oke? Dan lalu kita press dengan kain yang seperti ini. Next, Dunsana, saya akan memberi kesan mewah terhadap pintu lemari ini. Bagian tengahnya saya kasih HPL berwarna hitam glossy yang bercorak marmer, dan di bagian sisinya itu akan saya batasi dengan plat mirror ukuran 1,5 cm dan lanjut dengan HPL berwarna putih seperti ini. Itu memberi kesan mewah, Dunsana. Pertama-tama saya melapis dahulu HPL berwarna hitam di tengah-tengah. Selanjutnya saya sambung dengan plat mirror pada sisi kedua sisinya, dan plat mirror itu sisanya akan kita potong dengan menggunakan gerinda atau pemotong besi ya, karena plat mirror itu kuat. Setelah itu rapi, nanti setelah itu semua kita lem, tetap dengan menggunakan lem kuning. Kita lapis pada bagian yang lain itu dengan HPL berwarna putih Taco TH001 AA tadi. Oke, Dunsana, di kedua sisi bagian atas dan bawah itu nanti akan kita lapis dengan HPL berwarna putih. Dan ingat, sisa dari HPL itu kita trimmer ya, supaya tidak merusak bagian cat di pinggiran tadi. Oke para Dunsana, bagian pintu yang pertama tadi telah selesai, dan seperti ini tampilannya. Pintu yang pertama, kita memiliki 1, 2, 3, dan 4 pintu, maksudnya 2 pintu yang besar dan di bawah ada 2 pintu kecil dan 1 laci di bawahnya. Dan itu kita lapis semua dengan HPL para Dunsana. Nah, seperti ini tampilan pintu kita yang tadi. Kita tinggal memodifikasi pintu yang kaca yang besar di sebelah ini, sekaligus pintu kecil di bawah, 2 dan laci di bawahnya. Dan untuk pintu kaca, saya mengecat bagian panelnya. Jadi Anda melihat mungkin hitam, ini imbasan dari cat bagian sisi-sisinya. Dan bagian sisi itu kita lapis dengan HPL dengan meninggalkan bagian edging yang telah kita cat berwarna hitam. Sekaligus panel bagian bawah juga kita tinggalkan dengan berwarna hitam. Oke Dunsana, pekerjaan kita sudah ready. Semua pintu telah kita lapis, laci-laci juga telah kita lapis, dan kita pasang kembali pintu-pintu tersebut. Cukup mudah kan para Dunsana? Bagi Anda yang memiliki lemari lama, jangan dibuang. Anda bisa lapis kembali dengan menggunakan HPL. Setelah pintu-pintu kita lapis, kunci-kunci juga kita pasang dan handle. Dan alhamdulillah, seperti inilah hasilnya para Dunsana. Lemari yang lama dan jadul bisa kita bikin menjadi lemari yang pesolek dan manis seperti ini. Nah, alhamdulillah para Dunsana, inilah kondisi lemari kita yang lama, yang sebelumnya sangat jadul, akhirnya bisa kita rubah. Dan Dunsana, berkat hasil kerja kita, keteladanan kita, dan itu jangan dibuang. Barang yang lama bisa berguna kembali, dan jangan Anda sia-siakan lemari yang lama, karena bisa akan menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.